malam hari ini ataupun yang berniat hadir malam hari ini, semoga kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita niati dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hutang piutang kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya. Tadi kan saya kasih tahu nama Al-Bagir Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Al-Bagir 6 tahun belajar di Dalwa Darul Gawad Dakwah Bangil Pasuruan. Selama 6 tahun di sana, habis itu alhamdulillah Allah takdirin Al-Bagir untuk bisa berangkat ke kampungnya Habib Alwi yang ada di Hadramut, lebih tepatnya di Huraido, Kampung Alatos. Jadi alhamdulillah Habib, kita ngalap berkah dari ajdad antum di sana. Kita ya alhamdulillah bisa sowan langsung kepada Sohibur Rotib Alatos, Habib Umar bin Abdurrahman Alatos, guru futuhnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatos, ada Habib Ahmad bin Hasan Alatos juga, Sohibul Girtos Habib ya. Kita juga ziarah juga ke Al-Habib Ali bin Hasan Alatos di Mashhad. Intinya banyak belajar kepada Habib-Habib yang Alatos. Makanya antum alhamdulillah di mari ada Habib yang Alatos. Ngalah berkah yang banyak daripada beliau. Alhamdulillah 2 tahun di Huraido, terus Allah takdirin juga Al-Bagir berangkat ke Libanon untuk mengambil S1 di sana, bahasa Arab sama Dirasat Islamiyah. Dan alhamdulillahnya seperti yang antum ketahui, Lebanon kemarin ada yang meledak tuh. Itu dari tempat kita sama yang tempat meledak tuh cuma 1 kilo, sedangkan radius yang meledak itu 10 kilo. Jadi karena ya kondisi udah nggak kondusif, orang rumah udah jerit-jerit aja, akhirnya kita pulang. Dan ya, sebab kita pulang ini alhamdulillah Al-Bagir bisa silaturahmi kepada jamaah-jamaah murid-murid Syekhul Mukarram yang ada di Curug. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Taala sehingga kita bisa terus istiqomah dalam mengikuti tuntunan Syekhul Mukarram Maulana Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Tahmin Yahya Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Al-Bagir hanya ingin menyampaikan 2 poin. Di sini kita agak merasa canggung karena ya baru pertama kali, jadi kayak masih grogi-grogi dikit gitu jadinya. Padahal ya kalau ngisi tausiah udah biasa, tapi nggak tahu kenapa kok di mari kayak grogi-grogi gitu loh. Jadi kayak perawan pengen dilamar gitu, jadi kayak grogi gitu jadinya gitu. Kayak deg-degan gitu kita nih sekarang gitu. Jadi yang poin yang ingin Al-Bagir sampaikan hanya 2. Ya, semoga bisa disimak dengan baik, bisa disimak dengan jernih. Anggap aja pengajian santai, karena kalau terlalu tegang akhirnya tidur. Ya mikir keras, tahu nunduk dia tidur, bangun-bangun udah muhaiminan berdiri udah di situ. Makanya jangan terlalu tegang. Anggap aja pengajian santai di sini. Poin yang pertama yang ingin Al-Bagir sampaikan tadi, dimanapun itu, ketika Al-Bagir hadir di tempat-tempat jamaah syahadatnya, dimanapun itu berada, versi apapun itu, kebanyakan daripada kita ketika baca la ilaha illa anta subhanaka inni kun, kebanyakan baca kuntum. Padahal jelas di situ kalau kita ada yang ngaji kitab Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Al-Itqan Ulumul Quran, beliau menjelaskan bahwasanya menyambung sesuatu yang harusnya diputus dalam Al-Quran atau memutuskan yang harusnya disambung dalam Al-Quran itu hukumnya haram. Nah, kita teliti, kita kulik di situ sedikit. Kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kun itu ayat Quran yang ada dalam surat Yunus, yaitu ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, beliau berdoa menggunakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi karena kebanyakan daripada jamaah kita ini ngaji kuping ya kan ya, pengen baca aurat puyeng, udah nggak bisa baca bahasa Arabnya, bahasa Jawanya juga puyeng juga di situ. Akhirnya cuma ngaji kuping, yang didengar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum, seringnya padahal tadi jelas menyambung sesuatu yang harusnya dipisah atau memisahkan yang harusnya disambung hukumnya haram.
Jadi yang benar itu gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kuntu satu kalimat, min satu kalimat. Kalau digabung jadi kuntum, beda makna jadinya di situ. Jadinya nanti buat ya beda lagi lah nanti maknanya di situ. Jadi yang benar bukan berarti kita menggurui apapun itu ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika ada kesalahan gimana pun caranya harus sama-sama dibenahin agar jangan sampai selama ini kita tawasul, jangan sampai selama ini kita zikir ternyata melakukan perkara yang haram. Akhirnya boro-boro ibadahnya diterima malah haramnya yang diterima. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu poin yang pertama, yaitu adalah jangan menyambungkan sesuatu yang harusnya diputus. Dalam konteks di sini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nanti dalam tawasul mungkin juga harus ya, ngerem dikit lah di situ. Yang megang mic nanti rada kencengin nggak apa-apa, rada digasin gitu nggak apa-apa. Ini kuntu nggak apa-apa. Karena udah terbiasa 5 tahun 10 tahun begitu, ada perubahan dikit biasanya rada susah. Karena udah terbiasa seperti itu. Tarkul adawah, meninggalkan kebiasaan itu adalah permusuhan. Kalau kata sebagian para ulama, biasanya kita baca kuntum, terus sekarang tahunya baca kuntu, rada alat lidahnya di sini. Makanya nggak apa-apa, rada ngegas sedikit pas baca kuntu, nggak apa-apa. Yang penting bacaan kita benar. Kenapa kita fokus di sini? Karena ini yang ayat Quran, sedangkan yang lain bukan ayat Quran. Adalah ayat Quran tapi insya Allah pada benar. Tapi yang keseringan salah itu di ayat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Poin yang kedua yang ingin Al-Fagir sampaikan, tadi Bib Ali bilang, Bib kalau bisa 2 jam, udah bener kita ngomong 2 jam ya. Ngomong 2 jam kalau ada udut ya enak aja kan ya gitu. Ada kopi, ada segala macam, ada gorengan, ngomong 2 jam 3 jam diladen. Ada ini air putih doang di sini kan ya. Kasih 2 jam seret Bib yang ada kan. Makanya Al-Fagir tipikal orang yang kalau ngomong di forum ini nggak bisa lama. Tapi kelar forum selesai seperti ini, kita duduk di mana, yuk ngomong sampai jam 1 jam 2, Al-Fagir ladenin. Karena kalau di forum yang nggak bisa ngomong panjang lebar, karena ya banyak yang mengawasi atau gimana. Kalau yang dipakai suara mic-nya mic luar kan bahaya juga jadinya di situ. Tapi kalau udah di luar forum ngomong apa aja bisa tektok-tektokan kayak enak. Jadi ya kalau bisa kita ngomong 2 jam itu seret. 3 jam. Waduh. Pasnya aja deh berapa jam nih. Nah, poin yang kedua itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wahai orang-orang yang beriman, terjemah bebas daripada Al-Fagir ya, terjemahan bebas. Kalau ayat Qur'annya enggak ada pakai ayat ladina amanu, tapi langsung innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Di sini Allah enggak jelasin ya. Apakah dia orang Sunda atau orang Jawa? Apakah dia orang Indonesia atau dia orang Malaysia? Allah enggak sebutin. Allah sebut mukmin. Siapapun yang sudah membaca 2 kalimat syahadat, insya Allah dia menjadi orang mukmin. Terlepas sholatnya berapa kali, yaitu urusan dia sama Allah lah. Intinya ketika dia membaca 2 kalimat syahadat, insya Allah orang tersebut menjadi orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Nah, Allah di sini tekanin, fa aslihu baina akhawaykum. Hendaknya kalian di antara orang mukmin ini saling membenarkan atau saling menasihati dalam kebaikan. Perbaikilah hubungan kalian antara satu orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini? Karena Allah, kalau ayat Quran yang sering kita baca atau Asmaul Husna yang sering kita baca, Allah memiliki sifat khabir, Maha mengetahui di situ Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad ini di kemudian hari bakal banyak yang namanya pertikaian. Al-Fagir ngomong umat Nabi ya, nggak ngomong organisasi, nggak ngomong apapun itu. Yang kita kerucutkan di sini umat Nabi. Berarti konteksnya banyak, mau itu NU, mau itu Muhammadiyah, mau itu FPI apa segala macam, umat Muhammad di situ. Allah tahu bahwasanya umat Nabi Muhammad di kemudian hari itu bakal banyak polemik, bakal banyak problem yang menyebabkan satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, satu dengan yang lainnya saling bercekcokan,
Sampai-sampai kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu, aku nggak takut kepada kalian ini menjadi itu. Kata Nabi, aku nggak takut. Tapi yang aku takuti ketika antum satu ilaikum dunia, ketika dunia udah dilebarkan kepada kalian, ketika kalian udah mendapatkan dunia, maka kalian saling berebutan. Berapa banyak kita lihat saat ini karena perkara duniawi, karena perkara jabatan, karena perkara apapun itu saling senggol sana, senggol si, makin sengit dikit senggol bacot, jadinya kan gitu ya. Kalau udah makin sengit, senggol bacot. Karena apa? Karena berebutan perkara duniawi. Allah udah berfirman 1400 tahun yang lalu dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Muhammad SAW, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Hei orang-orang mukmin, terjemah bebas ya. Kalian ini saudara loh. Artinya saudara, yuk temenan aja. Terlepas apapun itu perbedaan, kita temen. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikhtilaful ummati rahmah." Perbedaan yang terjadi di dalam umatku itu adalah suatu rahmat. Itu berarti kasih sayang. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad nggak ada perbedaan, contoh dalam umat Nabi Muhammad mazhabnya Syafi'i semua. Akhirnya ketika nanti dia berangkat haji atau berangkat umroh, lagi tawaf nih udah 5 lap, 6 lap, tinggal 1 lap lagi pengen kelar 7 tawaf, kesentuh sama yang bukan ulang lagi. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i bersentuhan dengan yang lawan jenis bayangin aja kalau misalkan nggak ada perbedaan pendapat antara ulama, bakal ribet. Tapi ternyata tidak. Islam memberikan solusi bahwasanya kalau kita dalam keadaan tawaf, dalam keadaan di luar negeri segala macam, maka kita bisa mentaklid mazhab Imam Malik atau mazhab Imam Abu Hanifah. Ini berdasarkan ikhtilaful ummati perbedaan yang ada dalam umatku ini rahmat. Dan jelas Nabi di sini nggak ngomong apapun itu, hanya Nabi menjelaskan perbedaan. Berarti Nabi tahu bahwasanya nanti akan banyak perbedaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada umatmu ini, baik umat di zaman Nabi atau umat sekarang, karena kita semua umat Nabi Muhammad, cerita orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu, baik itu umat Nabi sebelumnya atau orang-orang sebelum kita, abad 1, abad 2, abad 3 sampai abad 14. Allah menganjurkan kepada kita agar sering bercerita tentang umat-umat sebelumnya, la'allahum yatafakkarun, kata Allah, agar mereka ini mau berpikir. Apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, yaitu bahwasanya tidak lain dan tidak bukan hancurnya suatu peradaban, hancurnya suatu kaum itu karena sebab perkara duniawi, dan tidak ada tasamuh bainahum. Tidak ada kelonggaran antara satu orang dengan orang yang lainnya. Masing-masing daripada mereka ta'assub, fanatisme buta. Terjadi di zamannya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kelompok antara kita ketika di Lebanon, alhamdulillah bisa berguru kepada satu Syekh Yusuf Bakhor. Beliau adalah mufti Kanada. Jadi beliau punya paspor 2, paspor Kanada sama paspor Lebanon. Karena saat waktu itu ya lagi pandemi, akhirnya beliau datang ke Lebanon. Makanya ya haji mumpung ada mufti ya kita samperin buat ngaji. Kita kulik sedikit demi sedikit beliau ini mufti di sini. Kata Syekh Yusuf Bakhor di sini apa? Beliau Al-Hasani. Habib, ente tahu nggak? Sebab umat Nabi Muhammad itu terpecah karena sebab apa? Kita nggak tahu. Kalau kita bilang tahu pun ya gulil adab depan guru. Kita bilang wallahu a'lam Syekh. Akhirnya beliau bilang apa? Terjadi perpecahan di umat Nabi Muhammad karena adanya namanya ta'assub, fanatisme. Satu kelompok mengagungkan satu kelompok, akhirnya menjatuhkan kelompok yang lainnya. Kelompok ini karena gak terima gurunya dijatuhin lagi. Akhirnya cekcok sana cekcok sini, timbullah perpecahan dalam Islam. Karena gak ada di zaman Nabi itu ada cekcok ini gak ada. Semuanya umat Nabi Muhammad, semuanya umatul Islamiyah. Kapan ada perbedaan? Ketika adanya pendukung-pendukung, ketika adanya supporter. Padahal pentolan-pentolannya akur-akur aja. Tapi supporternya yang riuh di bawah di situ. Sampai ada yang mengatakan, ada yang beberapa orang daripada pengikut mazhab Imam Syafi'i berani mentakfirkan daripada mazhab Imam Abu Hanifah.
Dan ketika Imam Abu Hanifah ditakfiri sama pengikutnya Imam Syafi'i yang notabene ilmunya nggak ada, hanya oknum dalam mazhab Imam Syafi'i, akhirnya pengikut Imam Abu Hanifah mencaci maki daripada mazhab Imam Syafi'i. Padahal kalau kita lihat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bergurunya satu nasab. Karena ketika Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Akhirnya Imam Syafi'i berguru kepada salah satu murid kesayangannya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di situ. Jadi secara nggak langsung ilmu yang didapatkan Imam Syafi'i seperti ilmu yang didapatkan Imam Abu Hanifah. Puyeng nggak puyeng kan ya? Takutnya puyeng nih, udah mulai mukanya udah mulai serius semua, akhirnya semrawut situ. Kita bisa ngambil contoh ketika Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Abu Hanifah, dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu kagak ada kunut, nggak ada ku. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah, sholat subuh nggak pakai ku. Padahal Imam Syafi'i jelas dalam qaul qadim atau qaul jadid itu beliau pakai ku. Tapi kenapa beliau? Karena beliau mengedepankan tasamuh, mengedepankan yaitu wawasan Islamiyah. Ada toleransi. Selama dia masih sholat subuh, ya udah nggak apa-apa. Mau dia pakai kunut, nggak pakai kunut, yang penting sholat subuh. Ketika pengikutnya mazhab Imam Abu Hanifah berangkat ke Baghdad, berangkat ke Irak, berangkat ke Mesir, yang mana Mesir pada saat itu akhir-akhir hidupnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menetap di Mesir, beliau di Mesir menggunakan ku. Akhirnya pengikut-pengikutnya mazhab Imam Abu Hanifah ketika sholat di Mesir pakai ku. Lah kok kenapa nggak ada cekcok? Karena mereka punya ilmu. Rata-rata yang menjadikan suatu organisasi, yang menjadikan suatu kelompok itu cekcok karena orang-orang yang gak berilmu tapi punya power, dia berkuat. Setuju nggak? Dia gak punya ilmu tapi punya power, dia berkuat. Dia punya sosmed, dia punya segala macam, padahal gak punya ilmu. Akhirnya orang yang nganggap dia sebagai pimpinan, sebagai idola, padahal nggak ada ilmu, nggak ada apa, berkoar-koar, dulu sesat dan menyesatkan di sini. Kebanyakan seperti itu dalam apapun itu, mau di Indonesia atau di luar negeri sama. Ittakhadun nas ru'usa juhala. Mereka mengambil daripada pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin-pemimpin yang tidak mengerti ilmu. Akhirnya dulu sesat dan menyesat. Poin penting yang pengen Al-Faqir sampaikan di sini apa? Yuk melek. Siapapun yang menyampaikan ada ilmunya ambil, nggak ada ilmunya buang. Ngajak berantem buang jauh-jauh. Dalam Islam nggak ada yang namanya ngajak berantem. Selama dia masih akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda apapun itu, yang penting kita bersaudara. Beda hal kalau misalkan kita punya teman sholatnya udah ngadep San Siro, bukan ngadep Ka'bah di situ. Sholatnya udah pakai batu marmer, ya kan ya? Segala macam di situ. Nah itu udah bisa jaga jarak aman. Tapi kalau masih koridor Ahlussunnah wal Jamaah, apapun organisasinya, apalagi satu organisasi, cuma beda cabang, maka yuk pegangan tangan. Wah nggak boleh dia begini nih, menang. Kalau bahasa Cirebon diem. Karena yang diinginkan sama guru-guru kita bergandengan tangan, kita bersatu untuk bisa mengedepankan, untuk bisa memajukan apa yang kita Kalau terus-terusan seperti ini, perbedaan diguncingkan, perbedaan selalu dieluh-elukan, sampai kapan pengen bersatu? Kalau misalkan orang-orang Indonesia zaman kemerdekaan tahun 1940 ke bawah, otaknya kita semua nih, kagak merdeka Indonesia, bener dah. Yang ini begini, yang itu kagak bakal merdeka, bener. Tapi mereka mau bersatu, yang penting bangsa Indonesia merdeka di situ. Akhirnya mereka menghilangkan atau menyampingkan perbedaan, mereka cari titik temunya, merdekalah Indonesia. Jadi jadikan perbedaan di antara kita itu suatu keindahan. Jangan ngerasa geli nih ada perbedaan, jangan. Karena kalau misalkan seperti itu nggak bakal bisa hidup di dalam masyarakat. Karena setiap masyarakat itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda, memiliki sikap yang berbeda-beda. Tinggal kitanya aja bijaksana apa enggak. Kitanya aja bisa memilih pemimpin kita atau tidak. Tuh. Jadi perbedaan dalam Islam ada, perbedaan dalam mazhab ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i pun muridnya ya kita sering dengar, mungkin Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli sering cekcok juga di situ, antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi juga cekcok juga di situ. Tapi tidak lain dan tidak bukan perbedaan tersebut menjadikan rahmat.
perbedaan tersebut menjadikan kasih sayang di antara kita. Jadi kalau kita pengen berbeda boleh, tapi gimana caranya perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya kasih sayang? Kalau sekiranya perbedaan tersebut menyebabkan kita berpecah belah, nggak usah dibahas. Lakum dinukum waliya, jadi bahasa Al-Qur'annya. Lu gua. Yang penting kita sama-sama yakin, yang penting kita sama-sama punya guru, yang penting kita punya ini punya itu. Yuk barengan tangan. Apapun perbedaan itu kita tutup mata di situ. Ya, jadi bisa dipahami dengan baik. Karena yang Al-Fagir takutkan di kemudian hari itu ketika perbedaan selalu digaungkan, perbedaan selalu dikeluarkan, akhirnya orang-orang yang ingin menghancurkan daripada kelompok tersebut tepuk tangan. Kita lihat Indonesia sekarang ya. Lihat Indonesia antara HPI yang habaib mayoritasnya dengan NU yang kebanyakan pun bukan kebanyakan ya. NU dibuat pun atas restu daripada habaib. Kita lihat sekarang berapa banyak kiai-kiai dibenturkan dengan para habaib. Yang tepuk tangan siapa? Mereka yang membenci Islam. Oleh karenanya perbedaan, biarin perbedaan. Yang penting kita cari titik temunya aja. Kita cari titik tengahnya. Siapapun yang berbicara, kalau dia ada ilmunya, dia membawa kebaikan, terima. Kita ambil baik-baik. Siapapun yang berbicara, mau itu tokoh agama, mau itu sesepuh, kalau nggak ada ilmunya, nggak ada hikmahnya, kita buang. Sampai-sampai kan beberapa ulama mengatakan fadil hikmah walamit kaladik tarim. Ambil hikmah, ambil ilmu, walau kasar sedikit, walau daripada anjing yang ada di kota Tarim Hadramut. Artinya hewan pun kalau ada hikmahnya kita ambil, apalagi manusia. Maksudnya apa? Kalau nggak ada hikmahnya kita buang. Siapapun yang berbicara itu kalau nggak ada hikmahnya kita buang. Ada hikmahnya, siapapun yang itu ngomong kita ambil. Undur magol, wala tandur manggol. Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kalau melihat siapa yang mengucapkan, nggak bakal benar. Yang ngomong sekarang masih muda, jenggotnya masih tipis. Ada yang udah tua, dan cucu udah ngapain sih ngomong gitu? Bocah kemarin karena ngelihat umur. Karena perbedaan umur sedikit gitu. Lu kecilnya gua tahu lu gimana. Karena ngelihat fisik. Tapi kalau melihat apa yang dia sampaikan, nggak bakal melihat seperti itu. Nggak bakal melihat apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Tapi yang dipoinkan sama dia itu orang ngomong apa? Ada baiknya nggak? Oh ada, ambil. Nggak ada baiknya ya dibuang. Ya, jadi Al-Fagir pengen jamaah syahadat dimanapun itu berada atau umat Islam secara umumnya bisa tambah pintar, bisa tambah melek. Perbedaan biarin nggak apa-apa. Karena kalau misalkan selalu ya yang ini ngebela, nggak ada wasitnya, nggak kelar-kelar. Kayak ibaratkan bulan nih ya, UFC gitu atau main bola. Terus-terusan aja, kagak ada wasitnya, nggak kelar-kelar. Wasitnya ya udah gitu loh. Percaya ya jalanin, yang nggak percaya jangan dicaci. Dalam konteks apapun. Yuk kita berpegangan tangan, yuk kita bersatu. Siapapun yang berbicara ada hikmahnya ambil, nggak ada hikmahnya dibuang. Al-Fagir agak takutkan sempat masuk ke kuping kita di situ. Ada omongan-omongan daripada jamaah-jamaah dimanapun itu berada, karena fanatisme buta ya, akhirnya mengidolakan satu habaib dan menyampingkan habaib yang lain itu nggak baik gitu. Dikatakan orang tersebut adalah orang yang muhibbin, benar-benar cinta kepada keluarga Nabi. Ketika orang tersebut bisa mencintai habib tersebut, baik habib tersebut benar, apalagi habibnya nggak benar, itu orang tersebut baru dikatakan muhibbin. Cintai semua zuriat Nabi Muhammad SAW. Dari fam apapun, dari bangsa apapun, cinta. Tapi idola balik lagi ke masing-masing. Jadi beda ini antara cinta sama idola. Cinta semua kita cinta. Habaib kita cinta. Guru-guru kita cinta. Tapi buat masalah idola, buat masalah guru itu balik lagi ke hati. Tapi tetap cinta harus. Idola masing-masing. Logika pendeknya apa? Hadir ya. Dia temannya Persija, misalkan Viking ya, Persib misalkan Persib. Bima Madihin misalkan Persija. Yang ini megang Persebaya, yang ini megang Persik Kediri, yang satu Rans Cilegon karena baru kan yang artis di situ. Beda-beda nggak apa-apa di situ. Tapi ketika udah dibungkus satu
forum yaitu Timnas Indonesia harus dukung semua. Anda cinta sama Habib ini, ya nggak apa-apa, silakan. Anda cinta sama Habib ini, ya nggak apa-apa, silakan. Anda idola sama ini segala, tapi cinta kepada zuriat Nabi wajib. Idola kepada satu Habib dengan Habib yang lain nggak apa-apa, bebas. Pengen ngikutin Habib ini, ya silakan. Pengen ngikutin Habib ini, nggak apa-apa, silakan. Tapi cinta kepada keluarga Nabi semuanya harus. Baik Habib tersebut benar atau Habib tersebut nggak benar. Karena Habib terbagi menjadi dua. Ada yang Habib imtihan, Habib yang berupa ujian kepada umat Nabi Muhammad karena sebab perilakunya secara zahir kagak enak dipandang. Ada Habib yang secara zahir imtinan, berupa anugerah, enak Habibnya pakai sorban, wangi gitu. Enak dipandang. Habib yang begini dicintai wajar karena emang enak dipandang. Tapi ada beberapa habaib yang di luar sana yang kagak enak dipandang. Nah itu ujian untuk Nabi Muhammad untuk bisa mencintai Habib yang Jadi Habib yang imtihan berupa ujian dia cintai, Habib yang imtinan yang berupa anugerah dia cintai. Jadi bisa dipahami ya. Kita semua cinta Indonesia, tapi klub balik masing-masing di situ. Biar gampang dipahaminya di situ. Gak bisa Anda memaksakan Habib ente harus dukung ini, gak bisa. Karena beliau idolanya sama satu klub itu. Anda paksa ente gak bisa, harus begini begitu, gak bisa. Karena dia idolanya sama satu klub itu. Tapi ketika Anda tanya, ente cinta Indonesia enggak? Kalau kagak jawab cinta, waduh bahaya nih. Bahaya. Habibnya juga ketika Anda bilang ente cinta Indonesia enggak? Cinta juga. Jadi insya Allah bisa dipahami ya. Bisa dipahami dengan baik. Cintai semua keluarga Nabi, baik itu dalam syahadaten atau bukan syahadaten. Cintai semuanya, idolanya pilih masing-masing di situ. Jangan pernah membicarakan hal-hal yang buruk kepada para habaib. Karena sebagaimana dikatakan Imam Habsyi, Sahibul Maulid Simtud Durar, insahhan nasabuh sayaud. Kalau dia emang benar-benar habib dan jalannya emang jelas, sayaud. Walaupun dia masa hidupnya ketika mudanya ya begitu, tapi kalau emang dia benar-benar keturunan Husaini, keturunan Hasani, sayaud. Orang tersebut akan balik, orang tersebut akan tahu Habib itu selamat. Lah kita yang ngomongin Habib itu gimana? Selamat apa kagak? Ya. Itu jadi pertanyaan kita. Wah, ini Habib begini begitu. Karena perbedaan pendapat. Lah Habibnya selamat, lah situnya selamat apa kagak? Ya, yang jadi pertanyaan besar, situ selamat apa kagak? Karena Habib itu insohan nasabuh sayaud. Kalau emang dia benar-benar Habib, nasabnya benar, sayaud, dia bakal tobat, dia bakal kembali. Makanya kebanyakan daripada habaib itu ketika ya misalkan masa mudanya segala macam ini itu ketika mendekati hari akhirnya ada yang sakit parah, ada yang sakit itu lagi dicuci mungkin di situ. Agar ketika emang udah benar-benar bersih baru diambil sama Allah Subhanahu. Nah pertanyaannya kita dicuci apa kagak? Takutnya kagak dicuci di dunia, dicuci di sorga. Waduh, kagak kering-kering kalau dicuci di sorga kagak kering-kering gitu. Kagak ada kelarnya. Ya, jadi bisa dipahamin ya. Siapapun Habibnya dalam organisasi kita atau bukan, jangan dicaci, jangan dicibir, jangan dinyinyirin. Dah cintain aja semuanya. Wah, Habibnya begini, cintain aja udah. Wah, Habibnya cintain semoga dengan cinta tersebut sholat kita yang pas-pasan, puasa kita yang pas-pasan, yang serba kekurangan karena sebab cinta sama keluarga Nabi menyebabkan kita bersama Nabi di surga. Sebelum Al-Fagir tutup, Al-Fagir pengen tutup dengan cerita sedikit di sini ya. Mungkin Habib Ali pernah dengar juga kemarin di Riau. Terjadi di zaman guru besar daripada Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu Mbah Khalil Bangkalan, Madura. Di Madura situ ada satu Habib. Habibnya terkenal dengan nokib, sering minum di situ. Oh, ada minum apa aja? Minum jamu, minum jahe, minum marjan, segala macam diminum di situ. Fanta pakai bodrek diminum juga di situ kan ya. Apa aja diminum pokoknya. Intinya Habib itu terkenal sama minum di situ. Akhirnya kata warga-warga sekitar, ya risih sama Habib itu. Ngomong sama Mbah Khalil Bangkalan, Kiai, tuh Habib usir aja deh. Di kampung dia kerjaannya begini begitu, melakukan hal yang negatif. Akhirnya Mbah Khalil baru tahu juga, Mas ada Habib di sini gitu. Ada, itu di depan gang. Di depan sini ada Habib sering minum-minuman. Biasanya malam-malam tuh. Rada tengah malam dikit mulai minum. Yaudah, ntar malam kita samperin itu Habib. Datang malamnya ditemuin Habib tersebut dalam keadaan teler berat. Akhirnya kata warga, tuh kan benar lagi teler, dia usir aja di situ. Kata Kiai Khalil Bangkalan, jangan.
bantu anak untuk bawa Habib tersebut ke rumah anak. Dibawa sama Kiai Khalil Bangkalan, Habib tersebut ditaruh di kamarnya, dijamu, ya bahasanya dimumtazin lah di situ, diistimewakan. Zaman dulu susu susah, bukan kayak sekarang ya, setiap warung ada jualan susu. Zaman dulu susunya udah bener-bener minuman yang mewah di situ. Ditaruh susu di pinggir Habib tersebut. Jadi pas Habibnya ini mulai siuman, mulai sadar, kaget kan, di rumah siapa nih? Habib gitu. Oh, Kiai Khalil gitu. Minum dulu Bib susunya. Padahal susu termasuk minuman mewah pada saat itu. Kaget aja Habib, kenal kagak apa kagak, kok tiba-tiba dikasih minuman mewah. Ya udah diminum sama Habib tersebut. Mulai sadar. Akhirnya Habib itu ngomong, wahai Kiai, tolong ajarkan anak ilmu agama agar anak bisa mengikuti jalur daripada datuk salaf anak. Ya Allah Habib, nggak pantas Kiai ngajarin Habib merendah Kiai Khalil di sini. Tetap gimana caranya diajarin biar balik ke jalur salafnya di situ. Singkat cerita, Habib tersebut berhenti daripada maksiatnya, lanjut dengan ibadah. Nggak lama sampai di situ, ternyata malam harinya Kiai Khalil Bangkalan dimimpiin oleh Rasulullah SAW. Dalam mimpinya apa Rasulullah di sini bangga kepada Kiai Khalil Bangkalan karena mau membantu cucunya selamat. Padahal secara zahir kan ya minum-minuman ya segala macam, tapi karena beliau orang ilmu, orang alim, nggak ikut caci, nggak ikut nyinyir, tapi malah dibantu biar menjadi benar. Jadi itu poin penting buat kita. Gimana caranya? Kalau ada perbedaan yang kita buang, kita cari titik temunya, semua kita cintai habaib tersebut, baik golongan ini, golongan itu kita cintai semuanya. Idola pilih masing-masing. Cari titik tengahnya, jangan cari titik yang runyem. Benangnya udah kusut gitu. Susah dibenerin gitu. Cari titik tengahnya aja, cari titik bersamanya agar semua jamaah syahadatain di timur atau di barat atau di dalam bumi pun bisa bersatu. Semuanya tidak lain dan tidak bukan ingin selamat dunia akhirat selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dengar menjadi ilmu yang berkah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru-guru kita yang ada di hadapan kita dan guru-guru kita di rumah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diafiahkan badannya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita, agar sanak famili kita, agar sanak saudara-saudara kita dipanjangkan juga umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dimudahkan segala macam hajatnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini khususnya Pulau Jawa dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam bencana, khususnya virus corona ini agar Allah angkat secepat mungkin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang hadir malam hari ini atau keluarga kita di rumah bisa diberangkatkan ibadah haji atau umrah secepat mungkin sehingga kita bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang berbuat zalim Allah hancurkan secepat mungkin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang ingin menghancurkan apa yang kita miliki Allah hancurkan secepat mungkin juga orang tersebut. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesurganya nanti. Allahumma ya kafiyal bala'i final bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala'i final bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala'i final bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma innaka antal ghaffar faghfir dzunubana wa anta sattar fastur 'uyubana wa anta razzaq farzuqna rizqan halalan thayyiban barakan fid dunya wal akhirah. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin warzuqna wal muslimin waqfina wa iyyahum min syarri masaibi dunya waddin. Allahumma tahassana bil izzati wal jabbarut tawakkal al hayy alladzi la yamut isrif anna al a'da'i wal bala'i wal waba isrif anna al a'da'i wal bala'i wal waba isrif anna al a'da'i wal bala'i wal waba wa syarril a'da'i wal fitan wal mihan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma badid syamlahum, Allahumma farik jam'ahum, Allahumma aqil adadahum, Allahumma ij'al da'irat 'alaihim. Allahumma subhana man ihtajaba bil jabbarut min khalqihi fala aina tarahu la didda wa lan yatasi'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى من سلفنا الصالحون وعلى من أواب عمر بن إسماعيل بن أحمد بن شيخ بن يحيى الفاتحة.